kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Baiklah anak-anakku semuanya, tadi kita sudah berdoa. Nah, sebelum kita mulai pada hari ini, seperti kesepakatan kita kemarin, bahwa hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas supaya kelas kita ini ada nih sebagai pengontrolnya gitu untuk kita semua, ya, baik untuk kalian maupun untuk ibu guru. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu nih. Masih ingat kan kemarin yang kita nyanyikan tentang ciri-ciri dari pantun? Masih ingat ciri-ciri pantun? Masih tetap. Coba kita mulai nyanyikan lagu ciri-ciri pantun. 1, 2, 3. Ciri-ciri dari pantun terdiri dari 4 baris. 1, 2 itu 9, 3, 4 itu isi. Pola abjad ABAB. Satu tangan kita. Mulai kita nyanyi. Halo Bandung. Ada yang tahu nyanyi halo Bandung? Kita nyanyi lagu halo Bandung yang pintar ya. Coba kita nyanyi halo Bandung, ikuti nanti Bu Guru ya. Halo. Tentang keyakinan kelas yang akan kita buat atau sepakati bersama. Silakan nanti ini dilihat. Sebelum kita memulai tentang keyakinan kelas yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, kalian harus tahu dulu nih apa itu dari keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas itu definisinya adalah salah satu disiplin positif, ya, disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, terutama khususnya yang berada di lingkungan kelas kita, ya. Apa tujuan dari kita mempelajari, apa fungsi atau tujuan dari kita melakukan keyakinan kelas ini? Di sini pertama dengan kita adanya keyakinan sekelas kita itu memunculkan motivasi pada diri kalian sendiri, ya, sehingga ada arahan yang bisa kalian lihat. Oh, saya sudah membuat nih keyakinan kelas saya. Kalau saya seperti ini, berarti saya harus begini. Nah, selain itu, keyakinan kelas ini juga memunculkan kesadaran pada diri kalian sendiri atas apa yang sudah kita sepakati bersama. Misal contoh, kita sudah sepakat nih atau keyakinan kelas kita nih tentang datang tepat waktu di sekolah. Nah, karena kalian sudah sepakati dibuat di dalam kelas, nah dengan sadar sendiri, oh iya kita sudah buat nih tentang kesepakatan kelas, berarti kita harus datang lebih pagi atau datang tepat waktu, gitu ya. Nah, apa tujuannya? Di sini mengajarkan kalian untuk bertanggung jawab, ya. Apa yang kalian lakukan di sini mengajarkan kalian tentang bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita buat, ya.
Yang kedua, di sini kalian itu belajar mengatur diri. Yang tadinya biasa datang terlambat karena sudah kita sepakati bersama, sudah tahu dia bangun pagi, sholat subuh, mandi pagi, berangkat. Jadi kalian bisa mengatur diri kalian sendiri. Nah, yang selanjutnya memudahkan kita. Kalian ibu guru menyampaikan materi, kalian mudah juga menerima materi dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dari itulah hari ini kita akan bersama membuat kesepakatan kelas. Ya, sini nanti guru akan kasih kalian kertas berwarna-warni. Ya, kertas warna-warni itu nanti kalian isi dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini nanti ibu guru akan bagikan kalian kertas warna-warni ini. Ya, ini ada beberapa macam warna. Di sini kalian bisa menuliskan apa yang kalian ingin atau kita sepakati bersama untuk kalian lakukan. Ya, nanti guru bagikan. Nanti tolong ketua kelas dibagikan teman-temannya yang membuat 3, 4 tolong dibagikan teman-teman. Halo, kalau kita pakai warna-warni aja ya biar kelihatan menarik. Ya, kasih ya. Guru kasih yang terapin. Oh, terapin ya, nggak apa-apa. Dua ya. Kalau kamu tulis warna yang bagus. Membangkitkan semangat dulu sebelum kita mulai. Kita coba tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, ulang, tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Tepuk tangan. Kelas yang kalian inginkan di dalam kelas kita. Nanti setelah ini kita kalian tempel di sini ya. Kalian tempel di sini.
disepakati, terus kepala bilang, karena berikan saya jajan, ya. Bukan kata-kata seperti itu ya, tapi kata-kata yang memberikan motivasi ke kalian, gitu ya. Kita sepakati ya, harus mematuhi dasar kata-kata. Terus tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh berkata kotor. Artinya di sini berarti kita harus menghormati teman-teman kita ya. Jadi nggak boleh di sini kita pakai kata tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh berkata kotor artinya dicampur membawa. Jadi tidak boleh membuat hati temannya sakit karena ucapan dari mulut kita. Setuju? Oke. Terus tidak boleh ada sampah dalam meja. Nah, ini artinya kita menjaga lingkungan bersih. Sepakati? Tidak boleh ada sampah di dalam meja. Berarti kan kalau ada sampah di dalam meja berarti konsekuensinya dibersihkan. Ya, kita bersihkan. Sini tidak boleh tidak sholat subuh ya. Kalau tidak sholat subuh berarti tidak boleh masuk kelas. Setuju? Setuju. Kalau tidak sholat subuh berarti tidak boleh dulu masuk. Berarti harus ingat betul ini. Ini kesalahan kalian. Ini tidak boleh bermain di kelas. Nah, kalau pelajaran sedang kalau pembelajarannya itu sambil bermain tidak masalah. Ya, tapi kalau kalian belajar tapi bermain yang lain, misalnya permainan yang lain yang kalian bawa itu menyalahi aturan. Jadi tidak boleh kita bermain di dalam kelas selain jam permainan pada pembelajaran. Ya, tidak boleh membuang sampah di sembarang kelas sama ya. Berarti menjaga lingkungan ya. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah sama artinya dengan ini tidak bermain di kelas. Terus jangan bermain pas pelajaran sama ya. Kata semangat. Tidak boleh main ketika guru lagi keluar atau berteriak-teriak. Nah, tidak boleh bermain atau ketika guru lagi keluar atau berteriak-teriak. Nah maksudnya di sini tidak boleh berteriak-teriak tidak jelas gitu ya. Nah ini sama dia dengan bermain gitu ya. Kesamakan saja. Terus kalau berdoa jangan ribut. Nah benar ini, kalau berdoa tidak boleh ribut. Jadi kalau berdoa usahakan kalian itu berdoa dengan khusyuk, dengan sepenuh hati, dengan hati yang lapang, dengan ikhlas. Jadi tidak berjorak, jadinya tidak boleh bermain. Karena Allah tidak menyukai hal tersebut. Terus sama berarti intinya di sini harus mematuhi ketua kelas. Terus tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Ya, sama dia dan tidak boleh berteriak-teriak di dalam kelas. Terus tidak boleh membuang sampah pada dalam meja. Tidak boleh tidak harus sholat subuh ya, harus sholat subuh. Nah ini hukumannya apa, konsekuensinya dari teman-temanmu, kalian sendiri yang menginginkannya. Di sini yang membuang sampah berarti harus nyapu ya. Berarti kalau membuang sampah pada meja atau apa berarti harus nyapu secara otomatis ini. Tapi kalau ditemukan kotoran di mejanya atau sampah di mejanya berarti otomatis punya kotoran atau sampah dalam mejanya itu ya. Setuju? Oke. Kesepakatan ini kita sepakati bersama. Kalau begitu guru ketuk meja 3 kali bahwa ini sudah kita sepakati bersama. Tidak boleh dilanggar ataupun dengan penuh kesadaran sendiri ya. Jangan sampai kalian itu sudah buat tetapi malah dilanggar sendiri. Oke? Terima kasih. Sebelum kita tutup keyakinan kelas, sebelum kita akhiri tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini, mari kita tepuk isi. Masih ingat tepuk isi? Masih. Tepuk isi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua, Ibu dan Bapak Guru. Terima kasih pada pagi hari ini menyempatkan diri untuk kita bersama-sama dalam pengomunikasian pembahasan pemahaman tentang budaya positif yang saya lakukan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah, Rabbil Alamin kita ucapkan karena kita dapat berkumpul dan bertemu pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan tidak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak guru yang selalu saya banggakan, ini adalah modul aksi nyata yang tugas gitu tentang budaya positif yang luar biasa, menyita waktu yang luar biasa, materinya banyak sekali, dan ini akan yang imbaskan kembali kepada kita di sekolah ini, terutama kepada bapak dan ibu guru, supaya bagaimana kita mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Yang perkenalkan, ini implementasi tentang pemahaman budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, ini profil yang kebetulan yang difasilitatori oleh orang yang luar biasa, yaitu Ibu Siti Rabiatul Hadawiyah dengan pembimbing pengajar praktik yaitu Lalu Iqbal Isi. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang luar biasa yang membimbing kami pada CGP angkatan 7, khususnya di kelas yang 7-15. Pada modul filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku dasar hidupnya. Nah, jadi kita guru ini sebenarnya hanya tugas kita menuntun mereka, ya, menuntun mereka menjadi manusia yang memiliki kodrat untuk hidup, memiliki hidup bahagia yang setinggi-tingginya. Itulah menurut dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah, dari pengalaman implementasi, sekarang yang tanya ibu sama bapak guru, menurut ibu dan bapak guru, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Yang bisa membawa manfaat untuk kita semua. Ya, kata ibu guru Atur, yang bisa membawa manfaat untuk kita semua. Nah, sama pemikiran yang juga seperti itu. Budaya positif ini dari katanya aja budaya positif, ada sesuatu yang kita lakukan yang bernilai positif. Tetapi ternyata budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Ya, misalnya hal-hal yang menyebabkan anak itu merasa nyaman di dalam kelas. Begitu juga dengan ternyata budaya positif di dalam sekolah itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat,
sekolah ini. Selanjutnya, Ibu. Nah, pada budaya positif di modul 1.4 ini ada beberapa hal materi yang akan yang sampaikan yang biasa kita kembangkan di sekolah kita dan semoga bisa kita implementasikan di masing-masing kelas kita semuanya. Yang pertama di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal atau nilai-nilai kebajikan yang menyeluruh. Yang kedua, motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Bagaimana penghukum penghargaan ini, mana yang lebih baik yang kita lakukan, restitusi yang kita lakukan pada anak-anak kita. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Bagaimana seorang siswa dan kebutuhan apa yang sesungguhnya mereka dapatkan di sekolah kita. Yang selanjutnya yaitu restitusi, yakni restitusi 5 posisi kontrol yang ada di diri kita sebagai guru dan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas tentang budaya positif, tentunya di sekolah kita ini bagaimana kita menciptakan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Ya, disiplin dan hukuman itu berbeda. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, ya kadang kita untuk mendisiplinkan anak kita biasa menggunakan hukuman gitu ya. Tetapi ternyata disiplin itu berbeda jauh dengan hukuman. Selanjutnya, nah sekarang bagaimana kita merubah paradigma kita? Coba bayangkan ibu-ibu atau bapak-bapak memiliki suatu benda di tangannya, ya. Di tangan itu sangat berharga sekali benda itu dan ibu bapak pegang sangat kuat sekali. Tidak ingin dilepas benda itu, misalnya uang ratusan juta di tangan ibu, atau emas, atau benda berharga milik ibu pegang. Tiba-tiba ada yang meminta untuk membuka tangan ibu, ya, dibuka gitu. Tolong tuh buka tangannya, bagaimana? Seperti itu, apakah tanggapan ibu? Apakah ibu akan membukanya, atau malah ibu akan tetap kuat memegang benda berharga yang ibu pegang? Menurut ibu bagaimana? Apakah akan ibu guru lepas atau buka dengan sukarela saat disuruh, atau mempertahankan benda berharga yang ibu punya? Tujuannya apa itu? Nah itu karena diperintahkan, mungkin dia mengambilnya atau karena ingin melihatnya, gitu kan? Nah untuk mempertahankan benda barang milik ibu supaya mungkin tidak diambil atau bagaimana benda itu tidak beralih ke tangan yang ingin melihat. Nah ibu bagaimana pendapatnya? Apakah dibuka atau tidak? Kalau memang pujinya saja dibuka, tapi kalau puji diambil ya kita bilang sengaja. Nah itu termasuk harga dipertahankan. ya. Nah kita beda-beda masing-masing kan ya. Berarti ada yang mempertahankan, ada yang membuka, tergantung kalau dia ingin melihat. Nah kontrol itu ada pada siapa? Pada diri kita sendiri. Ya, kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Begitu juga terhadap anak. Nah, ya kontrol itu terdapat pada anak itu sendiri. Kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Ya, kita tidak bisa mengikuti apa yang kita mau terhadap anak didik kita. Nah, begitu juga dia punya kontrol pada diri mereka sendiri. Nah, sekarang lihat apa makna disiplin menurut ibu dan bapak? Taat pada aturan. Nah, disiplin taat pada aturan. Mungkin ada yang lain? Apakah makna dari disiplin yang biasa kita lakukan? Kalau ini kan kita biasanya disiplin, kamu harus disiplin. Menurut ibu maknanya apa? Menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan. Menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan. Ternyata disiplin itu sendiri menurut bahasa Latin adalah artinya belajar. Disiplin itu sendiri menurut bahasa Latinnya adalah belajar. Makna dari disiplin itu untuk murid-murid menggali
berpotensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, biasanya dengan ketidaknyamanan itu biasa kita mendisiplinkan anak, kadang anak itu merasa tidak nyaman, gitu ya. Dan dengan apa yang kita hargai menurut kita, dan atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Nah, sekarang disiplin itu apakah dengan ketidaknyamanan atau apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin pada diri kita sendiri, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan kita. Jadi disiplin itu mulai dari diri kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itulah yang menurut Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau umum, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Ingat, setiap perilaku, walaupun perilaku anak itu mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan, perilaku itu memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu motivasi pada dalam diri sendiri, pada anak itu sendiri. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia pasti akan menuju ke Indonesia kita menuju ke profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah tujuan pendidikan kita di Indonesia. Selanjutnya, nah, di sini kita akan membahas tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku pada manusia itu ada 3 hal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu eksternal biasa didapat atau dari luar diri pada anak itu sendiri. Apa dan bagaimana yang harus dilakukannya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, biasanya kalau mendapatkan imbalan ini, kalau anak-anak juara atau anak-anak berprestasi di mata kita, selalu kita kasih reward atau hadiah. Nah, itu termasuk motivasi eksternal pada anak itu sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini untuk menghargai diri sendiri, bagaimana siswa itu menjadi seperti apa yang mereka lakukan. Nah, itulah yang dinamakan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini adalah tujuan disiplin positif. Selanjutnya, hukuman. Hukuman ini biasanya kita lakukan secara tiba-tiba. Apabila kita melihat anak itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita lihat, maka secara tiba-tiba kadang kita melakukan hukuman terhadap anak. Nah, hukuman ini bersifat satu
berupa fisik maupun psikis. Ya, bisa berupa langsung kita pukul ataupun merusak psikis anak itu sendiri. Nah, disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya, nah ini menurut ibu, kalau kita memberi penghargaan, apakah baik atau tidak baik? Baik, baik ya. Nah, penghargaan itu sendiri, sekarang kita lihat, dihukum oleh penghargaan itu ternyata berpengaruh jangka pendek. Ya, kalau penghargaan kita berikan hadiah, anak itu hanya akan semangat apabila anak itu diberikan hadiah. Nah, penghargaan itu tidak efektif ternyata. Penghargaan itu tidak efektif. Terus penghargaan merusak hubungan. Kadang anak yang biasanya kita berikan hadiah, dia selalu juara umum, ternyata setelah kita berikan penghargaan, membuat kecemburuan sosial terhadap yang lain, merusak hubungan. Nah, sehingga motivasi di dalam diri seseorang atau siswa itu tidak ada. Dia hanya mendapatkan motivasi dari luar. Nah, seperti itu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, sedangkan berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, itulah perbedaannya kalau kita melakukan atau dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, hukum, konsekuensi, dan restitusi. Menurut ibu, silakan boleh dipilih mana menurut ibu yang lebih baik. Belum paham restitusi. Oke. Di antara hukum dan restitusi, ini akan saya jelaskan mana yang lebih baik antara hukum dan restitusi. Oke. Nah, sekarang sebelum mencapai ke restitusi, di sini ada dua menurut ibu. Mana yang bisa dikatakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, murid diminta untuk push up, mengganti kertas tugas teman, membersihkan tumpahan air di meja, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, lari mengelilingi lapangan. Nah, menurut ibu, mana kita taruh hukuman, di mana kita taruh konsekuensinya? Nah, menurut ibu mencatat 100 kali itu di dalam buku konsekuensi. Nah, hukuman ya. Ibu Hati mengatakan mencatat 100 kali dalam buku adalah hukuman. Sedangkan Bu Artun mengatakan mencatat 100 kali pada buku kalimat adalah konsekuensi. Ada yang lain mungkin Bu Edi menurutnya? Lari mengelilingi lapangan basket baru itu hukuman. Oke? Nah, guru biologia yang mana menurutnya konsekuensi? Menyelesaikan tugas, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Menurut konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar adalah konsekuensi. Oke, baiklah. Kita lihat apakah menurut ibu dan bapak benar. Nah, ternyata mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak terlambat, ternyata itu adalah sebuah hukuman. Kenapa? Kenapa dikatakan sebuah hukuman? Karena anak itu melakukan kesalahan tidak pada tempatnya diberikan hukum. Ya, karena tidak kesepakatan kita untuk memberikan, dan itu menghukum anak, menyiksa anak jadinya. Nah, lari mengelilingi lapangan juga seperti itu. Terlambat sekolah kan tidak harus ditanyakan kenapa, alasannya apa. Tidak langsung dihukum untuk lari ke lapangan, karena itu adalah menyiksa anak itu sendiri, sehingga dikatakan hukuman. Murid diminta push up, sama ya, itu menyiksa atau anak itu sendiri sehingga hukuman. Nah, mengganti kertas tugas karena dia bertanggung jawab dari apa yang dilakukan. Nah, itulah
membersihkan WC, terus terngiang sampai kita tua. Kalau melihat WC terus terngiang, oh saya sering membersihkan WC kalau tidak membersihkan. Anak itu sakit. Kedua, anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan menghargai kata disiplin. Sedangkan hukuman adanya paksaan. Nah, kalau konsekuensi stimulus tanggapan, adanya timbal balik gitu ya. Nah, kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik, dan seterusnya begitu ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, nah di sini kenapa hukuman dikatakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi dikatakan identitas sukses? Mendisiplinkan anak karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi karena kesepakatan kita. Nah, restitusi adalah merupakan pilihan. Bagaimana anak memilih apa yang mereka lakukan, bagaimana konsekuensi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Kalau restitusi, korban mengganti, terus murid mendapatkan penguatan dari apa yang mereka lakukan. Ini restitusi. Nah, kalau restitusi masalah terpecahkan. Kalau anak melanggar sesuatu, kita tanya dulu kenapa, bagaimana, solusinya apa, sehingga anak memunculkan masalah sendiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itulah dia restitusi. Sehingga hukuman itu kalau mendisiplinkan itu dikatakan identitas gagal. Sedangkan konsekuensi restitusi itu identitas sukses. Selanjutnya, apa yang sebaiknya kita terapkan? Nah, dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi kita sebagai guru harus menerapkan sistem restitusi itu minimal itu yang kita lakukan ya. Kita berusaha untuk tidak memberikan hukuman atau konsekuensi terhadap murid kita sendiri. Itu kalau restitusi itu maka dia akan ada motivasi intrinsik pada diri mereka. Nah, sekarang kita lanjut tentang keyakinan kelas. Nah, kebetulan kemarin yang sudah melakukan kegiatan keyakinan kelas bersama siswa-siswa yang duluan, nanti semoga mungkin bisa dijelaskan kepada Bapak dan Ibu guru. Mengapa kita memiliki peraturan ya tentang di kelas, sama seperti kita berkendara bermotor ya. Itu menggunakan helm untuk apa? Untuk keselamatan kita. Ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Nah, tidak lain adalah untuk keselamatan kita juga. Selanjutnya, nah, pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa yang kita lakukan. Pertama kemarin apa bedanya atau kenapa kita harus melakukan kegiatan kelas bukan peraturan gitu ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif untuk anak-anak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak juga ya, sehingga mudah diingat dan mudah dipahami dan mudah diikuti oleh anak-anak di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa kita ganti-ganti gitu bagaimana menurut kita keyakinan kelas yang ingin kita lakukan. Selanjutnya, nah inilah yang saya lakukan kemarin pada anak-anak. Kita memiliki kesepakatan pada kelas ya, membuat keyakinan di kelas. Selanjutnya, nah inilah keyakinan kelas yang kami buat, yaitu saling menyayangi atau peduli, mendengarkan saat guru menerangkan, menghargai pendapat teman, saling berbagi, menjaga kerukunan. Nah, kalau peduli lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan piket kelas. Nah, kalau semangat belajar, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, membawa buku sesuai jadwal, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau karakter yang baik, disiplin,
waktu datang 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, bersikap jujur, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, itu bentuk keyakinan kelas di kelas 5B ini. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran ini. Tempat kita menyimpan gambaran deskripsi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, apa yang membuat kita merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasar kita. Itulah menurut Dr. William Glasser menyebutkan semacam album foto, ya, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum. Selanjutnya, inilah 5 kebutuhan dasar pada manusia. Bertahan hidup. Kita senantiasa hidup ini, bagaimana cara kita bertahan hidup, ya. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang selalu kita rasakan. Bagaimana kita mendapatkan kasih sayang, bagaimana bisa kita diterima di lingkungan kita. Nah, yang ketiga, penguasaan. Bagaimana kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Itulah kebutuhan dasar pada manusia. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan apa yang kita inginkan. Bebas kita memilih. Yang terakhir, kesenangan. Ini kesenangan untuk kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana kita menciptakan diri kita untuk bahagia, senang. Itulah 5 kebutuhan dasar pada manusia. Selanjutnya, kita ke 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan pada guru ke siswa itu penghukum, ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, biasanya kita berada di penghukum, ya. Penghukum ini biasanya kita suka menghardik-hardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya anak-anak kita, ya, itu dia pintarnya kamu, apa yang kamu lakukan. Nah, biasa itu yang biasa kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Terus memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu penghukum. Begitu juga dengan pembuat rasa bersalah. Itu biasanya pembuat rasa bersalah itu biasanya kita lakukan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu guru kecewa. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu tidak pernah belajar? Kamu membuat saya kecewa. Nah, kita menimbulkan rasa bersalah terhadap anak itu. Nah, inilah identitas gagal pada posisi kontrol pada anak didik kita. Nah, identitas berhasil atau sukses yaitu sebagai teman, pemantau, apalagi sebagai manajer. Ini adalah kontrol diri. Kalau sebagai teman dan pemantau itu biasanya kontrol dari luar. Kalau kontrol dari diri itu biasanya sebagai manajer. Kita sebagai manajer. Kalau sebagai teman atau pemantau, biasanya kalau kita sebagai teman membuat alasan untuk muridnya gitu. Ayolah, lakukan demi ibu, bisa gitu kita lakukan. Ya, demi Nanda kita bilang, demi orang tuamu, belajar yang rajin. Nah, itu biasa kita lakukan sebagai teman. Begitu deh sebagai pemantau, ya, menghitung dan mengukur. Biasanya apa peraturannya ya sekarang? Bagaimana ya kita menguasai diri? Itu sebagai pemantau kita lakukan. Nah, sangat hebat kalau kita sebagai guru, dan saya dalam modul ini mengikuti guru penggerak ini berusaha untuk bisa menjadi posisi manajer, menghargai diri sendiri, kontrol pada diri sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang diyakini atau bisa diperbaiki kalau anak itu tidak langsung menghukum atau tidak langsung menghardik anak tersebut. Nah,
itu saya berusaha sekali. Semoga kita bisa berusaha untuk menjadi manajer, tidak langsung, tetapi menanyakan bagaimana proses anak itu melakukan sesuatu kesalahan gitu, karena mungkin ada tujuannya. Nah itulah, disinilah kita berusaha untuk menjadi manajer. Selanjutnya dari kelima ini, menurut ibu posisi apa yang terdapat? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu. Apa kamu mendapatkan stiker bintang? Bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, menurut ibu mana? Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer. Saya kecewa dengan kamu, penghukum. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Baiklah, kita lihat apakah benar. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, langsung kita mengatakan itu terhadap anak. Ayo lakukan demi ibu. Nah, kita merasa membuat anak itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, itu sebenarnya. Baiklah ibu-ibu, sekarang perhatikan. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Sam Goshen. Selanjutnya, nah, dalam restitusi itu kita ada segitiga restitusi. Nah, Diane Goshen dalam bukunya Restitution itu mengatakan bahwa telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, kita tidak langsung mengadik atau menanyakan anak itu atau menghukum anak. Dengan metode segitiga restitusi, langkah-langkah yang kita lakukan itu pertama menstabilitas identitas. Teori kontornya kita semua melakukan yang terbaik bisa yang kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan salah. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, semua yang memiliki motivasi pada internal. Pada langkah ke-1, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus memahami dulu nih kebutuhan dasar yang dasari tindakan anak tersebut kenapa melakukan kesalahan. Menurut teori kontrolnya, semua tindakan baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Mau melakukan yang baik, yang buruk pada anak itu, kesalahan pada anak itu pasti memiliki tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, kita berusaha nih pahami kenapa dia melakukan seperti itu. Selanjutnya langkah ketiga, yakni menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah suatu kesepakatan bersama yang dirasakan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri serta motivasi dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lebih senang anak itu kalau mereka merasa dipahami,
itu akan menemukan solusi pada dirinya sendiri. Nah, ini segitiga restitusi yang dia lakukan pada anak kemarin. Kemarin pada segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah pada anak? Tapi apakah dengan menggunakan kata-kata kotor solusinya? Tidak, Bu. Tadi saya bersusah. Saya tidak sempat karena saya apa kamu tahu menggunakan kata-kata kotor itu dengan bisa saja tidak salah kan? Apalagi kalau pasti membersihkan. Ya. Tapi ya apa? Mungkin tidak mungkin pada saat pertama kita juga pernah masalah kan? Kita pernah masalah. Sekarang mari kita cari penyelesaian bersama-sama masalah. Kamu melakukan itu pasti kenal saja. Pasti kamu ingin dihargai saat bertugas. Tentang keyakinan keras dan sudah kita siapkan. Nah, keyakinan yang mana yang bakal kita harus apakah dengan menggunakan kata-kata kotor kamu dapat menghargai dan menghormati orang lain? Tidak. Sekarang apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya paham itu mudah. Tapi bagaimana kedepannya? Saya janji oke, bukan bertemu ya. Jangan bilang lagi ya. Jadi besok terus sabar lagi ya. Lagi ya, dengan juga bahwa Seperti inilah segitiga restitusi itu yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kita tidak langsung menyalahkan, kita cari solusinya, cari penyebabnya, bagaimana mereka itu melakukan tersebut sehingga anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan. Nah, cukup hanya itu penyampaian materi tentang budaya positif yang dia sampaikan tentang tugas 174. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini telah menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama di ruangan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatmi Rukianingsih. Saya adalah teman sejawat Ibu Mulyana di SDN 1 Aikumal Timur. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan dari Ibu Mulyana selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak, banyak hal yang berubah. Di antaranya yaitu murid menjadi lebih disiplin, lebih giat lagi dalam belajar, kemudian siswa juga lebih bertanggung jawab dan sadar akan kewajibannya di kelas maupun di sekolah. Jadi hal tersebut terwujud karena Ibu Mulyana bersama muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakatinya bersama murid-muridnya, sehingga disiplin positif tercipta dan akhirnya mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang Ibu Mulyana lakukan. Jadi perubahan positif ini
merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalika Atifa Insani. Saya kelas 5B. Saya sekolah di SDN 1 Aikumal Timur. Selama ini Bu Guru Mulyana telah mengajarkan kami nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman serta Bu Guru telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Saya bersama teman-teman senang sekali membuat kesepakatan kelas karena dengan kesepakatan kelas yang sudah kami buat menjadikan kelas kami menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.